Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Anak-anakku kelas 11 MIPA 5 yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalian sehat semua. Nah, agar pembelajaran kita mendapatkan manfaat dan keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Dan sebelumnya perlu Pak Udholi absen terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini ya, untuk menegakkan kedisiplinan di antara kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini Adit Ahmad Ramadhani. Ya, alhamdulillah. Kemudian Anindita. Ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini ternyata kita semua hadir. Ini menandakan bahwasanya kalian atau kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalian hari ini bahagia, anak? Ya. Jasmaninya sehat, terbukti hadir semua, kemudian juga bahagia. Berarti secara jasmani dan rohani, insya Allah kalian siap untuk pembelajaran hari ini. Begitu ya, siap ya? Sampaikan juga bahwasanya pada kemarin pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang perawatan jenazah. Ya, kemarin kita simulasikan, demonstrasikan perawatan jenazah. Ada yang sempat ketakutan melihat alat peraga ya, tapi alhamdulillah akhirnya berani. Ini menandakan bahwasanya kalian berani untuk merawat jenazah. Ya. Kenapa kalian berani? Karena merawat jenazah itu salah satu syariat Islam, butuh keberanian. Pada hari ini kita akan belajar tentang syaja'ah atau tentang berani. Nah, tapi sebelumnya Pak Fu tanyakan dulu kepada kalian, adakah yang tahu tentang apa itu makna atau itu arti dari syaja'ah? Coba, adakah yang tahu apa itu syaja'ah? Ya, Mas Cewe Ibrahim, silakan. Kemudian menyaksikan kaitan syaja'ah dalam upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti ya, indikator atau setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu menganalisis makna syaja'ah dengan benar, mampu memahami dalilnya dengan benar, mampu menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah, kemudian juga mampu untuk memaparkan tentang makna, dalil, dan juga ciri syaja'ah. Ya, itulah. Kemudian juga nanti setelah pembelajaran ini selesai pada kali ini diharapkan pada evaluasi pembelajaran KKM kita adalah 75. Semoga kalian semua nanti bisa tuntas. Allahumma amin. Ya, terima kasih untuk anak-anakku. Nah, selanjutnya sebagai awal bisa kita cermati ya, bisa kita cermati terlebih dahulu. Namun sebelumnya pada pembelajaran ini nanti langkah-langkah kita adalah ya, kita akan mengamati tayangan video pendek nanti. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi, kemudian nanti kalian juga presentasi. Nah, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Khadijah. Kelompok kedua adalah kelompok Aisyah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok Fatimah. 3 perempuan hebat yang ada dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, sekarang kita tampilkan video pendek. Silahkan dicermati berkaitan dengan tema atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya.
Bang, setelah sebentar katanya. Kasihan ini biasanya. Lagi stres. Punya kalau nggak rokok. Tapi ini kan ruang tamu, Bang. Nggak ada tulisan dilarang rokok di sini. Apa? Sama dikit apa? Iya, Bang. 5 menit. Sip. Itu kayak kalau percaya. Sip. Oke, Bang ya. Ya, kalian sudah mencermati tayangan video pendek tersebut. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil, apa yang bisa kalian simpulkan dari tayangan video pendek yang sudah kita saksikan tadi? Siapa yang berani berpendapat? Ya? Perlu keberanian untuk mengingatkan orang yang berbuat kesalahan, yaitu dengan cara mengingatkan dengan cara yang baik. Ya, bagus sekali. Perlu keberanian untuk mengingatkan orang yang berbuat kesalahan. Dalam tayangan video ini tadi, kesalahan yang dilakukan apa? Merokok di tempat umum atau di ruang tunggu. Ya, bagus sekali. Ya, itulah video singkat pada pembelajaran ini di awal kita tayangan itu. Kemudian selanjutnya kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok Khadijah, kalian membahas tentang pengertian atau makna syaja'ah. Kemudian untuk kelompok Aisyah, kalian membahas tentang dasar hukum atau dalil-dalil dari syaja'ah. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, kelompok Fatimah, kalian berdiskusi tentang ciri-ciri orang yang mempunyai sifat syaja'ah. Nah, diskusi kalian nanti hasilnya ya bisa dituangkan di sini. Silakan dicermati di layar ya. Dicermati di layar. Ini ada lembar kerja kalian. Itu nanti kalian tuangkan di sini. Dan itu bisa kalian download ya. Formatnya tidak usah mengetik ulang, tapi bisa kalian download pada link yang tersedia ya. Kemudian nanti dituangkan di situ dan nanti bisa dipresentasikan. Yang dikumpulkan printoutnya seperti ini ya, dalam format ini. Kemudian nanti untuk presentasinya dalam bentuk PowerPoint ya. Tiap kelompok mempresentasikan sesuai dengan tema atau bagian masing-masing. Apakah instruksi dari Pak Pudoli bisa dipahami? Iya. Oke, silahkan kalian berdiskusi kurang lebih selama 20 menit dari sekarang. Ya, silakan. Ya. Kalian boleh memanfaatkan sumber ya. Kalian boleh browsing di YouTube, kalian boleh browsing di internet, juga pada buku pendidikan agama Islam kelas 11 ya, silakan dicari, cari bahan sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti apa yang kalian dapatkan dituangkan dalam lembar kerja dan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Silakan didiskusikan dengan kawan-kawannya, didiskusikan dengan teman-temannya. Kalau ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada Pak Pudoli ya. Ya, silakan dilaksanakan. Jangan lupa isikan identitas atau nama anggota kelompoknya pada lembar kerjanya. Boleh browsing, cari bahan di internet, di YouTube, manfaatkan sebagai bahan ajar atau sebagai sumber belajar kalian.
Ya, bagus ini sudah memanfaatkan blog ya ini sebagai sumber belajar. Bagus untuk kelompok Khadijah. Ya, kemudian untuk kelompok Aisyah ini juga ya sudah menemukan bahan materi dari internet juga ya bagus. Tinggal diambil inti-inti atau poin-poinnya sesuai dengan tema kelompok kalian. Kemudian ini dari kelompok Fatimah, lanjutkan ya. Kemudian nanti dari kelompok Khadijah, Aisyah maupun Fatimah, apa yang kalian dapatkan kemudian dirumuskan, dituangkan dalam PowerPoint untuk kalian presentasikan nanti. Ya, anak-anakku untuk kelompok Khadijah, Aisyah dan Fatimah, Pak Kudari rasa waktu untuk berdiskusi sudah cukup. Dan sekarang tiba saatnya kalian untuk mempresentasikan dimulai dari kelompok Khadijah. Kemudian nanti ketika kelompok Khadijah presentasi, kelompok lain menyimak dan nanti boleh menyanggah atau boleh mengajukan pertanyaan, kemudian boleh dijawab. Dan nanti bergantian untuk presentasinya dimulai dari Khadijah, Aisyah dan Fatimah. Oke, untuk kelompok Khadijah, Pak Kudari persilakan untuk menyampaikan hasil kerjanya, hasil diskusinya di depan. Mungkin salah satu bisa mengoperasikan bahan presentasinya ya di situ. Kemudian yang lain silakan untuk menyampaikan hasilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kita dari kelompok Khadijah akan menerangkan tentang pengertian atau makna syaja'ah yang diterangkan oleh kita. Jadi di sini kami akan presentasikan pengertian atau makna syaja'ah. Secara bahasa berarti berani atau teguh. Secara istilah, keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar secara bijaksana dan terpuji. Syaja'ah dibagi menjadi dua macam. Pertama, syaja'ah harbiyah dan dua syaja'ah nafsiyah. Jadi sebelum presentasi kita ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Syaja'ah dibagi menjadi dua. Jelaskan maksud dari dua jenis syaja'ah tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Tapi mohon maaf sebelumnya kami dari kelompok Khadijah belum bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Kudari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Khadijah. Ya, silakan dilanjutkan untuk kelompok Aisyah untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan untuk kelompok Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Aisyah akan menjelaskan tentang dalil-dalil dari syaja'ah itu sendiri. Dalil syaja'ah itu
yang di surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu tu'dilu wa aqribu littaqwa wattaqwa innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dengan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Surat Al-Maidah ayat 8. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri presentasi kami di kali ini, apakah ada pertanyaan? Dalil sajaah yang tadi disampaikan adalah dalil menurut Al-Quran. Coba sebutkan dalil lain yang berasal dari hadis. Terima kasih. Pertanyaan kan dari hadis kan ya? Oh ini hadisnya boleh lengkap kok walau kana murah, yang artinya katakanlah yang benar meskipun itu pahit ataupun tidak perlu dikatakan. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin cukup untuk presentasi kami di depan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Masih ada satu kelompok, yaitu kelompok Fatimah. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok Fatimah, ya. Salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fatimah akan mempresentasikan materi tentang ciri-ciri syaja'ah. Jadi ciri-ciri syaja'ah itu ada 4. Yang pertama yaitu membela diri ketika hak dirampas. Yang kedua berani berterus terang. Yang ketiga berani mengakui kesalahan. Dan yang keempat kuat dalam menghadapi cobaan. Baik, terima kasih atas materinya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah kelompok remaja yang melakukan dengan gagah berani bisa dikategorikan berjiwa syaja'ah? Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak bisa, karena mereka berbuat berani padahal yang salah yaitu laporan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kekurangan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Fatimah. Ya, anak-anakku yang Pak Tutori banggakan, kalian tadi sudah bekerja, sudah berdiskusi, kalian sudah mempresentasikan dengan baik, dengan bagus. Kemudian tadi kalian juga interaktif, yang muncul beberapa pertanyaan. Tadi sempat ada satu pertanyaan yang belum terjawab oleh kalian ya. Tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Karena sebagai siswa, sebagai pelajar, tidak semua hal itu kita ketahui. Yang penting kita apa? Tetap bersemangat untuk tidak berhenti dalam belajar. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan, ini tiba saatnya Pak Pugori untuk menyampaikan, ya, pemaparan tentang materi syaja'ah ini, sehingga nanti pembahasan syaja'ah ini dari awal sampai akhir tidak ada miskonsepsi, tidak ada hal-hal yang masih kita ragukan, hal-hal yang masih kita bingungkan dan sebagainya. Oke, silakan dicermati, akan Pak Pugori sampaikan terkait dengan syaja'ah ini. Ya, syaja'ah. Ya, kita lanjutkan. Silakan dicermati tampilan dari Pak Pugori yang ada di layar ya. Kita lihat bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Syaja'ah secara bahasa, syaja'ah berasal dari kata syajua yasju'u syaja'atan, yang berarti berani atau keberanian.
Nah, pemahaman atau pengertian yang lebih apa? Syaja'ah adalah sikap, sifat, keteguhan hati dalam menegakkan keberanian, ya, dalam menegakkan kebenaran, ya, sifat, sikap, keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Tapi perlu diingat, keberanian di sini harus dilandasi kebenaran, bukan berani dalam hal yang salah. Jadi kuncinya berani akan tetapi benar. Lawan kata dari syaja'ah apa? Pengecut. Siapa? Yang pelin-pelan, ya, yang tidak konsisten dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan, ya, bahwasanya pada masa Rasulullah, kita ingat ya, Rasulullah ketika awal-awal generasi Islam, awal-awal Islam itu Rasulullah berbeda dengan orang-orang Quraisy waktu itu. Tapi Rasulullah apa? Dicaci, dimaki, disakiti. Tapi beliau tetap istiqomah, konsisten mendakwahkan atau menyebarkan Islam. Kenapa? Karena Rasulullah yakin akan kebenaran yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa. Meskipun berbeda dengan orang lain, berani, konsisten, disakiti, dicaci, tapi terus tetap berjalan karena berani. Itulah sifat syaja'ah yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tadi juga muncul ya adanya pertanyaan yang belum terjawab ya tadi tentang macam-macam syaja'ah. Nah, di sini terjawab. Syaja'ah ada dua jenis. Yang pertama adalah syaja'ah harbiyah. Yang kedua syaja'ah nafsiyah. Apa itu syaja'ah harbiyah? Keberanian yang berkaitan dengan peperangan. Kapan ini? Di masa Rasulullah, di awal-awal generasi Islam, Rasulullah dan pasukan Muslim berjuang, berperang melawan musuh-musuh dengan apa? Dengan gagah berani, tidak gentar, tidak mundur. Inilah syaja'ah harbiyah. Kemudian yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Apa itu syaja'ah nafsiyah? Keberanian yang berkaitan dengan jiwa. Apa? Maksudnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Ketika ditimpa musibah, tabah, sabar, menghadapi cobaan, tidak putus asa, yakin bahwa cobaan, ujian ketika dihadapi dengan berani, dihadapi dengan tidak putus asa, kelak akan meningkat derajat ketika kita lolos, ketika kita lulus dalam menghadapi ujian itu. Nah, keberanian yang berkaitan dengan jiwa inilah yang disebut dengan syaja'ah nafsiyah. Ya, anak-anakku yang Pak Fudoli banggakan terkait dengan syaja'ah tadi, untuk dalilnya bagus sekali ya, sudah disampaikan oleh kalian tadi bahwasanya ada dalil yang berasal dari Quran, kemudian juga ada dalil yang berasal dari hadis, ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah berkaitan dengan ciri-ciri syaja'ah. Tadi sudah dipaparkan dengan bagus sekali. Nah, ini Pak Fudoli tambahkan, Pak Fudoli kuatkan. Di antara ciri-ciri syaja'ah yang lain apa? Memiliki daya tahan yang kuat, ya, tidak mudah putus asa. Suasana gembira maupun suasana sedih tetap apa? Tetap sabar, tetap yakin bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian berterus terang dalam menyampaikan kebenaran, mengaku kesalahan, bersikap objektif kepada diri sendiri. Jadi kalau dirinya memang salah, dirinya memang lemah, berani untuk mengakui. Tidak apa? Tidak menutup-nutupi kelemahannya dan sebagainya. Ya, anak-anakku yang Pak Fudoli banggakan, demikian pemaparan dari Pak Fudoli berkaitan dengan syaja'ah, pengertian maknanya, kemudian dalil-dalilnya, kemudian ciri-ciri dari sifat syaja'ah itu. Mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau bertanya sebelum kita selesaikan pembelajaran kali ini? Jika ada, Pak Fudoli persilakan. Ya, barangkali ada siapa yang akan menyampaikan pertanyaan? Adakah? Siapa? Ya, silakan Mas Ibrahim ya. Mohon maaf. Ya, Mas Ibrahim. Apakah orang yang berani mengatakan diri atau berani diri daripada tempat-tempat di Indonesia bisa disebut dengan alasan jihad, itu bisa disebut dengan syaja'ah? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang berangkat dari konteks atau keadaan di masyarakat secara real ya. Bahwasanya bagaimana Pak dengan orang yang meledakkan diri, bom bunuh diri dengan alasan dia jihad. Begitu Mas ya pertanyaannya ya. Ya, itu pertanyaan yang luar biasa. Orang yang berani mengorbankan jiwanya dengan meledakkan diri atau bom bunuh diri itu tidak bisa disebut syaja'ah. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena keberanian yang dia miliki itu
keberanian pada jalan yang salah. Meledakkan diri untuk jihad, Pak, itu bukan jihad, itu jahat. Kenapa itu jahat? Kenapa tidak disebut jihad? Karena dia meledakkan bom, dia akan melukai, bahkan akan menyebabkan nyawa orang lain terendam, tercabut, mati, dan seterusnya ya. Itu tidak bisa disebut sebagai jihad, maka tidak bisa disebut dengan syaja'ah. Ingat kembali ke konsep awal tadi, bahwa syaja'ah itu berani, akan tetapi beraninya pada jalan yang benar. Rasulullah Muhammad dan umat muslim ketika berperang itu memakai etika. Berperang memakai etika. Bagaimana Pak maksudnya? Ketika berangkat perang, Rasulullah melarang umat muslim jika perjalanan menuju ke medan perang menjumpai pohon atau rantai, kemudian katakanlah iseng-iseng ditebang atau diputus rantainya, itu tidak boleh oleh Rasulullah. Kepada tumbuhan saja rahmatnya, kasih sayangnya Islam seperti itu, apalagi terhadap manusia. Ketika sampai di area perang, Rasulullah melarang membunuh perempuan-perempuan dari pihak musuh, melarang anak-anak dari pihak musuh untuk dibunuh. Yang boleh dibunuh, yang boleh diperangi hanya lawan atau pasukan musuh. Terhadap musuh ada etikanya ketika perang. Coba bayangkan, kita bandingkan dengan ketika orang yang meledakkan diri dengan bom. Apakah bomnya bisa memilih sasaran? Tidak. Pasti orang yang ada di sekitarnya akan terkena. Makanya orang yang meledakkan diri dengan bom tidak bisa disebut syaja'ah, bahkan itu bisa dihukumi dengan dosa. Karena apa? Dia terkena hukum dosa bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku yang Pak Kudori banggakan, demikian pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Adakah di antara kalian yang berani untuk menyimpulkan inti atau ya poin-poin pada pembelajaran kali ini? Silakan, siapa yang berani untuk menyampaikan kesimpulan? Ya, Mas, silakan ya. Syaja'ah adalah keberanian, Ya. yaitu keberanian yang dilandasi dari kebenaran. Adapun di antara ciri-ciri syaja'ah tersebut, yaitu berani mempertahankan hak, berani mengingatkan orang lain yang salah dengan cara yang baik, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali ya, bahwasanya syaja'ah adalah keberanian, tapi keberanian yang dilandasi dengan kebenaran. Ya, itu bagus sekali. Nah, kemudian setelah pembelajaran ini jangan lupa nanti kalian ada tugas yang harus kalian selesaikan ya, yang harus kalian selesaikan di rumah. Nanti tugas kalian adalah tugas pengalaman terkait dengan syaja'ah. Silakan dicermati yang ada di layar. Tugas kalian adalah yang menganalisis atau menguraikan secara singkat pengalaman syaja'ah yang kalian alami secara langsung maupun yang kalian amati dari orang lain. Ya. Kemudian nanti dituangkan pengalamannya, dideskripsikan secara singkat. Kemudian alasan atau sebabnya apa, kemudian hikmahnya apa. Nanti kalian tidak usah membuat format, ya, format ini sudah Pak Kudori share di WA grup kelas. Nanti link ya diunduh melalui link yang sudah Pak Kudori share. Nanti tinggal dikerjakan di situ. Itu untuk tugas nanti kalian di rumah. Nah, kemudian anak-anakku yang Pak Kudori banggakan ya, pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi alhamdulillah berjalan lancar. Kalian aktif luar biasa. Tadi Pak Kudori cermati ketika diskusi, ketika kalian presentasi dan lain sebagainya. Ya, kalian sangat interaktif, kalian sangat bagus sekali. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk kita tingkatkan dalam pembelajaran kita bersama. Di antaranya apa? Tadi ketika diskusi Pak Kudori memberikan waktu 20 menit, kalian diskusinya ya molor ya, katakanlah sampai 30 menit. Nah, ini perlu kita tingkatkan bersama-sama agar kita bisa menjadi lebih disiplin. Begitu ya anak-anak ya? Oke. Ya, kemudian untuk anak-anakku yang berbahagia, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dari kalian memimpin untuk berdoa pada kesempatan kali ini sebagai penutup dari pembelajaran kita pada kesempatan pembelajaran ini. Silakan salah satu untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
kebermanfaatan dan keberkahan dalam pembelajaran kita kesempatan kali ini. Amin Allahumma amin. Ya, dari Pak Fudoli banyak kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Pak Fudoli mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita terus bersama dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.